Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Teknisi Kampung. Gimana kabarnya? Sehat semua, Pak ya? Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki dalam pekerjaan ya, Pak ya. Maupun sebagai teknisi handphone maupun sebagai pekerja lainnya, Pak ya. Tapi kalau untuk kesehatan, mudah-mudahan semuanya pada sehat, Pak. Udah beberapa hari saya nggak upload video pembelajaran, Pak ya, karena cuaca yang buruk, suka gangguan di WiFi dan lampu juga, Pak. Kali ini saya akan sedikit memberikan pembelajaran untuk para pemula yang masih membutuhkan analisa kerusakan handphone. Sekarang kita akan membahas kerusakan pada LCD yang blank, Pak. Jadi LCD yang blank di sini, Pak, sebelum kita masuk ke hardware bagian mesin, kita pastikan dulu bahwa memang LCD-nya bagus, Pak ya. Biasanya saya kalau ada stok LCD yang baru, saya ganti dulu LCD-nya, Pak. Karena zaman sekarang banyak LCD yang problem, Pak ya, dengan kualitas yang tidak bagus meskipun baru. Biasanya layar tidak retak, banyak kasus LCD tidak nampil, Pak, kerusakan pada LCD. Jadi saya biasanya mengganti LCD dulu, Pak, dengan LCD yang baru. Terkecuali kalau kita memang sudah benar-benar yakin, Pak ya, kerusakan pada bagian mesin. Jadi untuk kerusakan pada LCD yang blank ini ada dua kemungkinan kerusakan, Pak ya. Entah itu pada bagian lampu LCD, jalurnya atau IC-nya, atau kerusakan pada gambar atau display, Pak ya. Bahasa sederhananya mungkin gambar, Pak. Kerusakan pada lampu biasanya bisa kita cek apabila LCD kita senter menggunakan cahaya, maka gambar akan kelihatan, Pak ya. Tapi lampu tidak ada. Itu kerusakan pada lampu. Dan apabila kerusakan pada bagian display, meskipun kita sorot pakai cahaya, itu tidak tampil, Pak. Gambarnya tidak ada. Maka itu kerusakan pada display. Kenapa kita harus mengenali kerusakan itu dulu? Karena kedua kerusakan tersebut berasal dari IC yang berbeda, Pak. IC lampu, IC lampu, IC display, IC display. Sekarang kita akan ambil contoh untuk di bagian mesin Oppo A3s, Pak ya. Jadi nanti sekalian teman-teman apabila ada kerusakan di Oppo A3s yang belum memiliki skema, nanti bisa lihat untuk skemanya, Pak. Sekarang kita akan mengenali komponen name-nya, Pak ya. Jadi untuk IC lampu di Oppo A3s itu tepat berada di bawah konektor SIM, Pak ya. Itu ada di sini IC kecil namanya LM3697YFQR, Pak ya. Ini IC lampu. Jadi nanti kalau ada kerusakan lampu yang tidak tampil, gambar masih ada, pertama yang kita cek itu IC lampunya dulu, Pak ya, sebelum masuk ke IC-IC lainnya. Kenapa bisa bilang IC-IC lain? Karena IC lampu ini dia tidak bisa bekerja, Pak, tanpa mendapatkan tegangan PPH power, Pak ya, dari IC power. Terus IC lampu ini pun dia terhubung ke IC CPU, Pak ya. Tapi sebelum masuk ke power sama CPU, hal pertama yang kita cek ya IC lampu ini dulu, Pak ya. Bisa terjadi kerusakan pada lilitan, kerusakan pada dioda, kerusakan pada kapasitor LED A, atau kerusakan pada LED K1, LED K2, atau mungkin dari IC lampunya sendiri, Pak. Itu untuk lampu, Pak ya, IC lampu. Kerusakan pada lampu. Kenapa saya terangkan seperti ini? Supaya kita tidak salah kaprah, Pak. Ketika kerusakan pada lampu, kita menggarap IC display. Itu hal yang berbeda, Pak ya, hal kedua nanti. Atau kita garap IC audio misalkan. Atau kita garap misalkan IC WiFi. Tidak seperti itu, Pak ya.
Jadi fokus utama kita akan mengecek pada bagian IC lampu Pak ya, seperti itu. Karena untuk pemula, kalau yang belum paham, yang saya alami dulu Pak, kerusakan pada lampu yang dikerjakan IC display. HP nggak down Pak ya, akhirnya mumet dan berakhir di kata tidak down Pak ya, atau dikembalikan lagi, seperti itu. Yang kedua Pak, kerusakan pada gambar. Jadi kerusakan pada gambar ini Pak, itu untuk di IC ini Pak, untuk di Oppo A3s ini dia tergabung dengan IC charger Pak. Jadi di sini IC power kedua Pak ya. Di sini komponen name-nya namanya Power PMI 632 Pak. Jadi PMI 632 ini memiliki dua fungsi Pak. Selain dia sebagai IC display, IC gambar, dia pun berfungsi sebagai IC charger Pak. Karena PPH power dari Pibas ini masuk ke OPPS ini Pak, langsung masuk ke IC charger PMI 632, lalu dia mengeluarkan tegangan PPH power itu masuk ke IC power. Makanya tidak sedikit HP yang matot kerusakan pada PMI 632 ini, IC charger ini. Kenapa HP bisa matot? Karena PMI 632 ini yang mengelola tegangan Pibas masuk ke OPP, masuk ke IC PMI, lalu PPH powernya masuk ke IC power. Jadi IC power ini tidak bekerja kalau tidak mendapatkan tegangan PPH power dari PMI 632 Pak. Jadi PMI 632 ini selain dia sebagai IC charger, dia pun berfungsi sebagai IC display. Sekarang kita masuk ke IC lampu dulu Pak ya, untuk skemanya. Ini Pak. Jadi untuk IC lampu Pak ya, dia mengeluarkan 4 jalur Pak ke LCD ini Pak, ke jalur LCD ini. Mengeluarkan jalur untuk LED A, LED K1, LED K2 dan LCD CABC Pak ya. Adapun nanti nama jalur-jalurnya itu bisa berbeda Pak untuk setiap handphone. Tapi kalau untuk LED A hampir semua sama Pak ya. Sedangkan untuk LED K1, LED K2 itu nanti bisa berbeda Pak ya bahasanya, tapi jalurnya otomatis syarat kerjanya tetap sama Pak ya, seperti itu. Jadi keempat jalur ini Pak, dia tidak langsung masuk ke IC power, tidak langsung masuk ke IC CPU. Jadi keempat jalur ini itu dia masuk dulu Pak ke IC lampu, ke IC utamanya Pak ya. Jadi kalau ada kerusakan pada bagian lampu, kita fokus itu di IC lampu Pak. Jangan langsung gerasa gerusu langsung ke CPU, jangan gerasa gerusu langsung masuk ke power. Jadi kita cek dulu IC lampu di sini Pak ya, apakah jalurnya aman yang masuk ke jalur LCD Pak ya, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hal sederhana, contohnya kita mengganti pergantian untuk lilitan. Setelah kita coba masih padam, kita bisa melakukan pergantian pada dioda. Terus kalau misalkan sudah, kita bisa pergantian pada kapasitor LED A. Artinya kita melakukan pergantian yang memang berhubungan langsung dengan 4 jalur lampu ini Pak. Seperti itu ya. Jadi tidak langsung kerasa-kerasa kemana-mana dulu. Kita tetap fokus di IC lampu. Karena yang mengeluarkan tegangan lampu pada sebuah handphone yaitu IC lampu Pak. Adapun nanti hal kedua, contohnya IC lampu ini tidak bekerja karena tidak mendapatkan tegangan PPH power dari IC power. Itu bisa saja terjadi. Ini sudah normal, tapi lampu tidak ada. Ternyata PPH powernya tidak keluar dari IC power. Ya, dari sini misalkan, karena IC lampu ini tidak bisa bekerja tanpa mendapatkan arus atau tegangan, atau bahasa sederhananya, bahasa ini jalur listrik saya mungkin tidak mendapatkan setrum atau apalah bahasa sederhananya. Dia tidak akan bekerja kalau tidak mendapatkan PPH power dari IC power.
IC power ini tidak bisa mengeluarkan PPH power kalau kerusakan ada pada PMI 632 seperti itu. Karena PPH power dari IC power keluar dari PMI 632. PMI 632 dia mendapatkan dari mana? Mendapatkan tegangan dari PIBAS. PIBAS itu melalui OPP dulu. OPP ini masuk ke PIBAS yang dari USB dari bawah Pak ya, dari seperti itu. Jadi kita harus paham terlebih dahulu Pak ya. Tapi tujuan utama kita kalau ada kerusakan pada jalur lampu, kita fokus di area lampu sebelum masuk ke area lain. Nah, setelah ini dipastikan aman, ini aman, baru kita ke tahap selanjutnya mengecek tegangan enable dari CPU. Kita cek enable dari CPU yang masuk ke IC lampu di sini apakah masuk atau tidak. Jadi tidak langsung kita langsung menghajar CPU, langsung menghajar IC power tanpa mengecek dulu area utama yang berhubungan langsung dengan jalur lampu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kita kalau ada LCD yang blank, tidak ada gambar sama sekali, itu dapat dipastikan kerusakan ada pada jalur display, entah itu dari LCD-nya, jalur LCD-nya atau dari IC-nya. Ini Pak ya. Jadi untuk IC display itu dia mendapatkan tegangan kerja dari IC PMI 632. Seperti saya bilang pertama, PMI 632 ini selain dia sebagai IC charger, dia pun sebagai IC display. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat ada 3 jalur Pak ya yang masuk ke konektor LCD ini Pak. LCD PCN, LCD PSP dan Pireg L6 1,8. Jadi kalau ada kerusakan pada display, kita akan fokus di IC PMI 632. Kita bisa cek komponen di sekelilingnya, kita bisa cek untuk L-nya apakah putus atau tidak, kapasitornya short atau drop atau bocor. Terus kita bisa cek juga apakah PPH power yang dari PIBAS ini masuk ke IC PMI atau tidak. Karena PPH power yang dikeluarkan dari IC charger ini bukan masuk dari IC power, tapi IC power yang mendapatkan tegangan PPH power dari IC charger. Dari mana saya tahu? Kita lihat bagian charger ini Pak ya. Jadi PPH power ini dari IC PMI 632 memang dia masuknya dari tegangan PIBAS dari konektor charger yang di bawah. Dia masuk ke IC OPP, lalu dia masuk ke IC PMI 632, lalu diolah menjadi tegangan PPH power. PPH power ini masuk ke IC power sehingga HP hidup langsung masuk ke area IC lampu seperti itu. Jadi kalau untuk kerusakan pada gambar kita fokus di PMI 632. Kalau untuk di LCD di handphone Oppo A3s, saya rasa bukan hanya Oppo A3s Pak ya, tapi handphone yang memiliki IC PMI 632 karena dataset PMI 632 ini memang selain sebagai IC charger dia pun sebagai IC display. Nah, terus kalau misalkan ini sudah normal, sudah stabil, PMI 632 ini sudah normal, sudah stabil, lalu kita mengecekkan ke tahap berikutnya. Nah, ini Pak ya yang banyak ini dia masuk ke CPU. Tapi sebelum masuk ke CPU, kita pastikan dulu IC utama display itu bekerja dengan normal. Karena sering dapat kasus itu seperti ini Pak. Misalkan kita ada handphone Oppo A3s atau handphone lain lah, misalkan tidak bisa di charger, lalu kita ganti misalkan IC PMI 632. Setelah kita colok charger sudah cas tapi LCD tidak nampil, kita tidak langsung ponis ke jalur CPU, kita tidak ponis langsung ke power, tapi kita fokus di IC PMI 632. Bisa saja
untuk kaki tegangan yang IC charger dia normal, tapi belum tentu kaki-kaki yang masuk ke display ini tidak normal. Artinya kita tetap fokus dulu di IC PMI 632 sebelum melanjut ke yang lainnya seperti itu. Terus misalkan ada HP Matot, kita ganti IC powernya PM8953, terus kita hidupkan LCD, misalkan HP hidup bergetar tapi LCD tidak nampil, kita tidak langsung fokus ke IC lampu. Kenapa? Karena bisa saja IC power ini tegangan untuk menghidupkan handphonenya normal, tapi belum tentu dia jalur yang masuk ke IC lampunya ini sudah stabil. Karena kenapa? Karena IC lampu ini bisa bekerja kalau mendapatkan tegangan PPH power dari IC power. Maka kita fokuskan dulu kalau ada handphone mati, lalu kita ganti IC power, handphone hidup tapi lampu tidak ada, kita tidak langsung terfokus ke IC lampu, kita fokus ke pengerjaan awal dulu yaitu IC power. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak kasus yang justru tidak down dikarenakan kita terasa gerusu dalam pengerjaannya. Kita harus fokus di pengerjaan awal. Kalau yang kita kerjakan IC power, kita fokus di power. Kalau ada kerusakan lain pun, kenapa? Karena memang kerusakan lain itu berhubungan ke IC power. Contoh saya bilang tadi, IC display ini kalau misalkan di sini problem karena memang di sini ada ada tegangan PPH power, bisa saja di sini ikut short karena pemasangan ini tidak normal. Terus HP hidup lampu tidak ada, ternyata tegangan PPH powernya tidak keluar ke IC lampu dikarenakan kakinya belum nempel sempurna seperti itu. Jadi kenapa saya bahas seperti ini? Ini untuk pemula supaya ketika ada kerusakan handphone tidak merembet kemana-mana. Jadi kita kerjakan sesuai porsi kerusakan, Pak. Kalau lampu kerjakan pada IC lampu, kalau display kerjakan pada display. Kalau kita mengerjakan satu IC lalu merembet ke kerusakan pada yang lain, kita fokus di IC yang pertama kita perbaiki. Terkecuali kalau sudah benar-benar yakin, baru kita melanjut ke IC berikutnya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya bagikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam pemula Pak ya, karena di sini kita masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.